きなものは強いやつ。弱さくらはるかだ。ヘドが出る。 Halo Polo, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita Spoiler Anime Windbreaker episode 64. Bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke? Gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Setelah Endo melihat Takeshi saat itu, kini Endo kembali menceritakan tentang dirinya. Kenapa dia sangat ingin bersama Chika Takeshi. Saat kecil, orang-orang melihat Endo adalah bocah yang cemerlang, jenius, lahir secara alami, luar biasa, anak ajaib, luar biasa berbakat dan karismatik. Namun, Endo menganggap mereka memandikan Endo dengan semua pujian seperti orang bodoh. Tapi Endo tidak bisa menyalahkan itu. Hanya saja itu sangat membosankan bagi Endo. Karena Endo tidak pernah merasakan kecemasan, kebingungan dan rasa takut. Dan hanya kebahagiaan saja. Namun hal itu sampai pada saat melihat Takeshi. Saat Takeshi turun dari rangkaian besi itu, Endo di bawah pun lalu menyapa dan menanyakan apa yang dia lakukan. Namun Takeshi hanya diam dan melihat Endo terus. Ketika Takeshi akan pergi, namun Endo menahan dengan menarik tangannya dan bertanya siapa namanya. Takeshi pun lalu menghantam Endo saja. Itu pun sampai membuat Endo jatuh ke lantai. Dan dari situ Endo baru merasakan kecemasan, kebingungan dan rasa takut. Namun juga kebahagiaan. Maka dari itu Endo penasaran dengan Takeshi. Apa yang salah dengannya? Dan Endo menganggap dia itu sangat cantik seperti bara yang terbakar. Dan Endo juga sangat bahagia mengalami kejadian yang belum pernah Endo rasakan sebelumnya. Bahkan Endo menganggap itu sebagai wahyu dan cocok dengan Takeshi. Dan saat sudah sekolah, Endo kembali menemui Takeshi dan memperkenalkan dirinya lagi. Takeshi pun hanya diam saja. Namun ketika Endo banyak omong, Takeshi pun lalu kembali menghajar Endo karena Endo menghalanginya. Namun Endo pun menahan pukulan Takeshi dan mengatakan tidak akan menghalangi. Dan malah mengajak untuk melakukan apa yang Takeshi mau. Dan setelah itu Endo terus mengikuti Takeshi dan mempelajari apa yang dia suka dan tidak suka. Dan Endo juga sering mengaco dengan Takeshi dan hampir mati digebukin olehnya. Namun Endo masih menganggap itu masih lebih baik daripada kehidupan yang sebelumnya. Karena saat Endo bersama Takeshi itu seperti roller coaster yang penuh emosi. Dan setelah masuk SMP dan mereka berdua menghajar sekelompok anak SMA, dan setelah Takeshi mengajar ketua kelompok itu terlihat sangat keren. Dari situ Endo bahkan menganggap Takeshi seperti dewa. Ditambah lagi Endo pikir Endo terlahir untuk menyaksikan itu dan ingin terus menyaksikan itu. Chika berkelahi. Gak jelas banget ya bre. Setelah mengingat itu, tangan Sakura pun sudah sampai di muka Endo. Namun Endo pun juga bisa melancarkan pukulannya ke Sakura. Hingga mereka berdua pun sampai berdarah-darah. Mereka berdua pun kembali akan memukul. Namun mereka berdua juga saling menahan. Dengan begitu Endo pun mengatakan ke Sakura, "Itu nyaris saja. Hah, aku bisa melakukan ini selamanya." Endo pun lalu mengatakan dalam hatinya, "Aku tahu Sakura tidak akan menurut tanpa menderita. Jika tidak, aku tidak akan begitu menyukainya. Tapi sebetulnya aku kaget bahwa aku mendengar itu keluar dari mulutku." Kata-kata ini Bri. "Aku akan menghentikan orang-orang yang aku bawa ke kotamu. Dan aku tidak akan menyentuh Furin lagi." Biasanya jika aku berada di situasi seperti itu, aku akan menghancurkannya tanpa ragu sama sekali.
dan langsung pergi ke atap. Aku akan melakukannya jika tidak melawan anak ini. Sebanyak itulah aku tidak ingin melepaskan yang satu ini. Dengan Sakura melontarkan pukulannya lagi ke Endo, namun Endo pun lalu menangkis. Dan Endo lalu memegang kepala Sakura dan dihantamkan ke lututnya. Itu pun sampai membuat Sakura kesakitan. Tapi Sakura pun masih bisa melancarkan kakinya ke arah kepala Endo dari bawah. Namun Endo bisa menghindari itu. Dengan tatapan amarah Sakura ke Endo, Endo pun lalu teringat Chika Takeshi. Dengan begitu Sakura dari bawah, akhirnya serangan kaki Sakura berhasil mengenai Endo. Dengan Endo menerima dan menghindari serangan dari Sakura, Endo pun lalu mengatakan dalam hatinya, ini tak terduga, tapi kejutan yang menyenangkan. Dia membuka hatinya dengan Furin, bahkan lebih dari yang kubayangkan. Dia berbeda dari beberapa detik yang lalu. Dia terbakar oleh amarahnya. Dia cukup akan untuk membunuhku. Dia telah terbangun. Dia berbeda dari orang-orang yang kusukai. Hanya dia sebagian kecil yang mirip dengan Takeshi. Warnanya mengingatkanku padanya. Itu sepenuhnya benar-benar seperti miliknya. Dengan kedua tangan Endo menahan Sakura, Sakura pun lalu membalikkan tubuhnya dan kakinya diarahkan ke dagu Endo. Itu pun membuat Endo mengeluarkan darah dan terpental ke belakang. Setelah itu, dengan kemarahan mereka berdua, mereka pun lalu kembali akan melancarkan pukulannya. Namun sebelum pukulan Endo sampai ke Sakura, Sakura pun sudah melancarkan pukulannya ke muka Endo. Itu pun membuat Endo sampai tergeletak. Dari situ, Sakura pun lalu menaiki tubuh Endo. Dengan begitu, Sakura pun langsung memukuli muka Endo bertubi-tubi. Dengan Endo seperti itu pun masih mengatakan dalam hatinya, ini seperti waktu itu, saat kebahagiaan masuk ke seluruh tubuhku. Aku tidak pernah mengira aku merasakan pengalaman ini lagi. Itu sangat cantik, tapi sesuatu berbeda. Apa perasaan asing yang tidak nyaman ini yang belum pernah aku rasakan sebelumnya? Aku telah memutuskan untuk memiliki Sakura. Dan dengan kemarahan muka Endo itu, Endo pun bisa memegang kepala Sakura dan mengatakan dalam hatinya lagi, itulah kenapa saat ini aku harus benar-benar menghancurkanmu. Bakal seperti apa ya, Pri? Lanjut di episode 65 ya. Oke, terima kasih.